Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Pak Purwanto. Kita masih membahas tentang tune up motor bensin konvensional. Pada kesempatan ini kita akan bahas tentang celah katup. Nah, kalau kita lihat konstruksi mekanisme katup, ya, ini ada rocker arm, ini ada katupnya. Nah, di sini ada celah. Nah, celah ini perlu di setel. Biasanya makin lama dipakai, celah ini makin longgar, ya. Baik, kita lanjut. Kita untuk mengetahui katup yang buka, katup yang nutup, ya. Biasanya kalau poros cam ini sedang menekan push rod atau menekan lifter, ini katup mesti membuka. Tapi kalau poros camnya nggak menekan, dia posisi di bawah, maka katupnya nutup. Nah, yang boleh di setel itu yang katupnya nutup, ya. Oke, kita lanjut. Nah, kalau kita lihat langkah-langkah mencari celah katup, pertama hidupkan mesin dulu supaya mencapai suhu kerja mesin. Kalau udah, baru nanti dibuka tutupnya, ya. Ini ada dua baut, tutupnya dibuka. Kalau buka, nanti kita siap untuk memeriksa baut-baut kepala silinder, ya. Momennya diperiksa dulu. Nah, gimana caranya? Kita lihat, ya. Nah, ini caranya, ya. Cara meriksanya adalah, ya, pertama yang tengah, tengah, terus silang di depannya, terus ketiga, terus silang lagi ke sini, dari 4 terus ke 5 terus silang ke 6 terus ke 7, ini 7 terus ke 8, makin jauh, 8 ke 9, baru ke 10, ya. Karena ini memeriksa momen, berarti seolah mau mengencangkan. Karena mau mengencangkan, maka periksanya dari bagian dalam ke bagian luar, ya. Jadi itu. Kalau melepas baru dari luar ke dalam, kalau ngencengin dari dalam keluar. Itu udah rumus, ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, langkah-langkah berikutnya atau yang keempat, tempatkan silinder 1 posisi akhir kompresi, ya. Nah, silindernya di dalam, kita harus menempatkannya poros engkol. Nah, poros engkol ini kita bisa gerakannya dengan puli poros engkol. Puli ada coakan. Nah, coakan ini diposisikan 0. Kalau 0 ini coakan lurus, berarti torak atau piston ada di TMA. Nah, tapi TMA itu belum tentu akhir kompresi, padahal yang diminta akhir kompresi. Maka untuk itu masih ada pemeriksaan untuk memastikan kompresi. Di mana? Ini push rod nih digoyang-goyang, ada diputer-puter. Kalau kondisi mesin normal sudah dipakai, kemudian ini kok bisa goyang, berarti katupnya nutup. Kenapa? Ini nggak neken, kendor. Kalau ini kendor, rocker arm atau tuas katup ini kendor, berarti katupnya nutup, ya. Itu yang bisa di setel, ya. Kemudian kalau sudah ketahuan, baru nanti kita tahu yang nutup yang mana, ya. Karena syarat untuk yang di setel itu harus yang nutup mutlak, ya. Nah, katup di dalam nggak kelihatan, maka untuk itu ini ada sebuah teori, ya. Pertama kali kita harus tahu FO nya, fairing order. Kalau mesin-mesin 4 silinder biasanya 1342 FO nya. Artinya apa? Kalau silinder 1 kompresi, 3 siap-siap kompresi, berarti isap. Kalau 3 isap, berarti 4 siap-siap isap. Berarti sebelum isap. Apa sebelum isap? Ayo, buang, ya. Nah, kalau 4 buang, berarti 2 sebelum buang. Apa itu sebelum buang? Usaha, ya. Nah, maka bisa dibuat kalau 1 kompresi, ya, 3 tadi isap, 4 buang, 2 usaha, ya. Nah, ini ada kipas. Ini silinder 1, silinder 2, silinder 3, silinder 4. Nah, silinder 1 tadi kompresi. Berarti kalau kompresi katupnya dua-duanya nutup. Nah, boleh di setel atau diperiksa. Silinder 2 usaha. Berarti kalau usaha itu akhir kan ke bawah tuh. Kalau ke bawah mau buang. Nah, buangnya berarti membuka, nggak boleh. Isapnya boleh di setel. Nomor 3, lagi langkah isap, akhir isap ke bawah. Nah, yang lagi nutup penuh, buangnya. Nah, kalau ini masih membuka isapnya. Nah, 4, langkah air buang. Air buang itu ke atas. Nah, ini isapnya sudah mulai buka, buangnya juga masih buka. Atau orang bilang overlap. Maka kalau silinder 1 sedang kompresi, yang diperiksa atau setel adalah silinder 1 dua-duanya, silinder 2 yang in, silinder 3 yang X. Maka orang bilang dua-duanya in X. Nah, berarti ini sudah di setel separuh. Katupnya ada 8, ini udah di setel 4, separuh. Separuh lagi gampang. Ini putar puli.
360 derajat, dari 0 putar ke 0 lagi. Kita tulis nih 360 derajat ya. Nah, kalau diputar 360 derajat, maka silinder 4 nanti akan jadi kompresi, silinder 3 akan jadi usaha, silinder 2 akan jadi isap, silinder 1 akan jadi akhir buang. Nanti sebaliknya, yang kompresi dua-duanya style, yang silinder 3 berarti in, silinder 2 yang ini ya X, berarti dua-duanya in X. Sama seperti tadi, dua-duanya in X. Ya, berarti sudah ya 4 silinder sudah diperiksa semuanya ya. Bagaimana cara meriksanya? Nah, itu kan baru tadi bagian-bagian ya. Nah, cara meriksanya Anda siapkan filler ya, filler kits. Berapa besarnya? Lihat dulu buku manual. Kalau buku manual nggak ada, pada umumnya ya kalau mesin 3K 4K ya sekitar 0,2 untuk intake dan 0,3 mm untuk exhaust ya. Cari filler, kemudian fillernya dimasukkan ke sini. Tarik ya, tarik maju mundur. Nah, ini periksa. Kalau ditarik maju mundur kok nggak ada hambatan, berarti kekendoran. Tarik maju mundur kok keras sekali nggak bisa gerak, berarti kekencengan. Tarik maju mundur bisa tapi ada hambatan, nah itu yang pas. Nah, itu ya. Jadi itu. Ya, jadi ingat kalau nggak ada bukunya, kalau ini bisa pakai in 0,2 mili X 0,3 ya. Oke. Berarti kita lihat berikutnya ya. Nah, tadi kan udah ketahuan fillernya. Nah, sekarang bagaimana caranya? Pertama ya, nih filler udah masuk ya. Nah, kalau tadi kan bisa dimasukkan. Kalau nggak bisa masukkan ya kendorkan aja dulu nih ya. Kendorkan mur pakai kunci ya. Kendorkan, tarik ke kiri, filler dimasukkan. Kemudian obeng dipakai tangan kiri diputar ya. Putar kiri, putar kanan ya. Obeng plus ya. Obeng plus ya. Obeng plus dimasukkan ke bautnya sudah ada celahnya, putar kiri kanan sampai filler itu tadi ditarik ada rasanya. Kalau sudah ada rasanya, ini ditahan, ini kencengin. Oke ya, itu caranya. Jadi ditarik sudah ada rasanya, ditahan obengnya, kencengin pakai kunci. Oke ya, itu kita lihat ya. Kemudian kalau sudah, itu kan belum kenceng, sekarang diperiksa ya, periksa. Jadi cek celah katup, tadi udah dikencengin, nah karena cek lagi. Cek dengan merek filler sambil menahan. Sebab kadang-kadang saat kencengin ternyata terlalu kencang. Nah, maka dicek lagi ya. Dicek lagi. Kalau dicek lagi ternyata ditarik masih bisa dan ada perasaan filler itu tertahan, ada hambatan, berarti itu baik. Kalau dicek lagi ternyata kok kekencengan, maka ini kendorin lagi, ini putar lagi ke arah kendor ya. Oke, jadi itu ada mengeceknya ya. Jadi jangan sekali udah kencengin langsung udah dianggap selesai. Enggak, harus ada cek ulang ya. Baik, kalau sudah selesai semua dikerjakan ya, ini Anda harus pasang dulu ya. Nah, sebelum pasang ini bersihkan ya. Ini bersihkan keliling. Nih, dibersihkan, tutupnya bersihkan ya. Ini gasketnya dipasang. Gasketnya pasang, kemudian kalau udah pasang gasket di sini, pasang tutupnya, ini pasangkan bautnya, kemudian pasang saringannya ya. Pasang saringannya, katup PCV ya, kabel gas ya. Jadi kabel yang narik ke karburator. Nah, kalau udah semua, cek yang terakhir. Nah, cek yang terakhir adalah cek semua pekerjaan. Apa saja? Ya komponen ada yang tertinggal enggak, bautnya masih ada kendor enggak. Kalau udah semua, baru bisa dihidupkan, dengarkan suaranya. Kalau masih tak 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 tak, berarti masih kendor. Kalau halus, nah itu berarti udah selesai ya. Oke, mungkin itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.